Alhamdulillah, saya sudah melihat pergerakan, saya sudah melihat statement-statement orang-orang NU. Ini sekarang terbaru ada Rois Syuriah PWNU Jawa Barat menunjukkan sikap berstatement mendukung Kang Deddy Mulyadi dan Pak Irwan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Bahkan saya lihat ada aliansi pimpinan pondok pesantren Jawa Barat itu mendukung Kang Deddy Mulyadi dan menolak politik syara. Ini yang kita tunggu-tunggu dari ulama. Urusan mendukungnya silahkan, tapi menolak politik syara itu mesti dilakukan, mesti diucapkan, mesti ada statement itu. Kalau mendukung mah ya monggo. Semua ulama punya hak untuk punya dukungan, hak demokrasi. Jangan dilarang, jangan dicegah. Yang penting jangan sampai menjual fatwa untuk kepentingan politik. Jangan sampai ada keluar kalimat misal ijtima ulama, ittifaq ulama, kesepakatan. Padahal bohong, cuma beberapa orang. Ini harus pilgub ini memilih A, memilih B, memilih C. Maka itu problem. Kalau urusan personalnya, ya monggo, semua orang, semua ulama punya karisma masing-masing dan diikuti oleh jamaahnya masing-masing. Tapi jangan jangan itu menjual fatwa. Ini calon yang mewakili umat Islam misal. Padahal semuanya juga Islam. Itu kan menafikan keislaman yang lain. Yang penting jangan mengeluarkan statement-statement itu. Jangan mengeluarkan fatwa memilih wajib ini. Nah jangan. Karena definisi wajib itu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Berarti memilih calon yang difatwakan oleh kalian itu wajib, kalau tidak dosa. Kalau pakai bahasa-bahasa agama. Satu kali lagi, semua ulama punya hak untuk memberikan dukungan kepada siapapun. Yang penting jangan memakai politik syara untuk kepentingan politik. Kita lihat nih dulu Rois Syuriah PWNU. Ini kita lagi bertemu dengan pimpinan wilayah pimpinan wilayah Rois NU Provinsi Jawa Barat. Al Muhajirin Ma'engke tenang bener. Dan kiai-kiai seprovinsi Jawa Barat ngumpul, alhamdulillah, untuk menyampaikan doa bagi terwujudnya Jawa Barat istimewa. Agar nanti ke depan kurikulum baca tulis Al-Quran dan baca kitab kuning bisa dipelajari di sekolah-sekolah pemerintah di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan kalau kita semua menjunjung tinggi perbedaan, toleran, alhamdulillah. Pokoknya bersama para kiai, mantap, ulama se-Jawa Barat, Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat mana istimewa? Jawa Barat istimewa, Jawa Barat istimewa. Berkah kanggo Jawa Barat kapayun. Amin ya robbal alamin. Jelas ya. Ada banyak sekali alasan orang-orang NU kenapa bisa memilih Kang Deddy Mulyadi. Banyak sekali alasan. Lihat ketika beliau memimpin Purwakarta, apa yang beliau lakukan? Kebijakan macam apa yang beliau berikan kepada masyarakat? Urusan pendidikan karakter yang lebih ngena bagi saya. Setiap hari Jumat, anak laki-laki itu pakai sarung, Pak. Di sekolah itu ngaji kitab kuning. Di sekolah itu baca tulis Al-Quran. Kurang bagaimana itu mengimplementasikan ajaran-ajaran kepesantrenan di sekolah. Kurang islami bagaimana itu orang. Lalu dituduh musyrik. Kan kurang ajar. Ini yang mesti kemudian kita lawan. Lalu yang paling fenomenal, di samping pendidikannya yang luar biasa istimewa, pendidikan karakter ditanamkan kepada siswa, ya, belajar berkebun, beternak, ke ladang, ke sawah, itu gila-gilaan tuh Kang Deddy. Apa kurang bagus itu? Itu cukup alasan kuat bagi saya untuk ulama-ulama NU merekomendasikan Kang Deddy Mulyadi. Yang lagi fenomenal itu dulu ya, ketika Cilodong itu tempat prostitusi, dirubah sama Kang Deddy. Ancaman itu yang saya tahu, ancaman itu, pembunuhan itu udah biasa kepada Kang Deddy. Ketika kemudian mau membereskan itu, pembunuhan resikonya apa? Bukan main-main. Tapi karena itu untuk kemaslahatan warga Purwakarta dilakukan. Mengubah kawasan prostitusi menjadi wisata religi. Apa tidak? Sengklek nih orang. Dalam tanda kutip. Kurang bagaimana ini bagus dan belanya kepada agama, kepada masyarakat.
Dan bukan kemudian hanya menghancurkan tempat itu, mengubah tempat itu. Yang kerja PSK-nya tahu nggak? Dikasih uang modal. Karena problem mereka itu urusan ekonomi. Kerja persoalan prostitusinya itu terpaksa. Saya yakin itu terpaksa. Nggak mungkin ada orang yang kerja lalu merusak citra sosialnya. Kan rusak banget. Citra sosial orang yang kerja sebagai prostitusi itu kan citranya jelek banget di sosial. Gak mungkin orang kalau tidak dasarnya keterpaksaan melakukan itu. Dan Kang Deddy paham problemnya. Lalu Kang Deddy bukan hanya menghancurkan tempat atau mengubah tempat prostitusi, tetapi ngasih modal kepada PSK-nya agar tidak melakukan hal yang sama, modal usaha dan lain sebagainya. Kan selesai, bukan hanya keluar-keluar menyelesaikan sweeping apa segala macam, tetapi dikasih solusinya dong. Karena problemnya bukan urusan prostitusinya, ekonominya problemnya. Prostitusinya itu adalah langkah yang diambil secara cepat dan bingung mau ngambil langkah apa lagi. Urusan perut masalahnya, urusan beteng atuh. Maka problem itu Kang Deddy tahu. Dipulangkan dikasih modal. Coba ayo kurang baik bagaimana? Beliau jadi marbotnya loh di sana. Sholat itu subuh selalu beliau yang paling datang awal. Jadi contoh langsung. Marbotnya tukang nakolan bedug. Yang saya tahu cross check di orang-orang Purwakarta seperti itu. Bagaimana implementasi Kang Deddy Mulyadi di dalam Astagfirullahaladzim. Maka cukup untuk menjadi alasan saya kira orang-orang orang-orang NU itu merekomendasikan memilih Kang Deddy. Alasannya cukup sangat ideal kok. Politik iya, tapi ada nilai idealisme yang kuat di sana. Melihat nih orang bagus memimpin Purwakarta, rekam jejaknya keren. Mau dituduh pelaku kemusyrikan, mau nanti dibikin patung-patung lalu disembah oleh orang Jawa Barat, ente ngawur. Lihat di Purwakarta beliau membuat patung untuk disembah enggak? Enggak saudara, udah jangan ngarang kalian. Lalu kalau ada lagi nih video nih, saya temukan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Hadratul kiram pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin, Pangarsa Abi dan Umi. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sedang bersama para anak-anak santri yang kebetulan mereka di sini adalah anak-anak asuh dari Bapak Haji Deddy Mulyadi. Alhamdulillah beliau sudah sejak lama mempercayakan kepada pondok pesantren kami untuk menitipkan putra-putri asuhnya di pondokan di pesantren kami. Alhamdulillah di sini ada Caswara, dan juga Agis dan juga Ucup. Alhamdulillah mereka di sini sudah berapa tahun, Cas? Berapa? 4 tahun ya. Agis? Sama 4 tahun. Ucup? Sama juga 4 tahun. Alhamdulillah mereka di sini sudah 4 tahun lamanya mondok di pondok pesantren kami, pesantren Cireok. Yang dulu mungkin saat pertama kali mondok mereka masih di tingkat SD ya. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah di tingkat SMP ya. Jas kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas SMP. Agis? 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ucup? Kelas 3 SMP. Berarti yang paling tua Ucup ya. Kelas 3. Alhamdulillah. Gimana? Jas betah nggak di pondok? Alhamdulillah betah. Betah ya. Agis betah? Alhamdulillah. Ucup Sami betah? Betah. Alhamdulillah. Jas dulu pertama kali masuk pondok kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Agis? Kelas 4. Kelas 4 SD. Ucup berarti kelas 6. Kelas 6 SD ya. Alhamdulillah dulu Caswara ini dibawa sama Bapak Haji Deddy Mulyadi ya. Ketemunya dulu di mana? Pasar Jumat. Pasar? Jumat. Pasar Jumat Purwakarta ya. Ketemunya di jalan di mana? Di jalan. Alhamdulillah beliau Bapak Haji Deddy Mulyadi bertemu dengan Caswara di
Purwakarta, kemudian melihat keadaan kondisi Caswara, akhirnya beliau berinisiatif untuk memondokkan di pondok pesantren kami. Alhamdulillah sekarang sudah 4 tahun lamanya di sini ya. Alhamdulillah. Dulu masih kecil, sekarang sudah besar. Alhamdulillah, amin. Dulu juga saat Pak Dedi membawa Caswara ke sini, beliau juga membawa program untuk pesantren, yakni program penghijauan pesantren atau santri tani ya. Alhamdulillah beliau dulu membawa bibit dan juga alat-alat pertanian, hingga anak-anak santri kita belajar untuk bercocok tanam. Alhamdulillah dulu Cas, Agis ya, kita sama-sama bertani, menanam jagung, menanam kangkung ya. Alhamdulillah juga kita sempat panen bareng dengan Bapak Haji Dedi Mulyadi. Alhamdulillah, namun untuk sekarang karena sudah banyak pembangunan di pesantren, maka lahan-lahan dulu yang tadinya kebun sekarang dijadikan fasilitas pesantren. Alhamdulillah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dedi Mulyadi yang telah terus mensupport dan memberi dukungan dan doanya kepada anak-anak asuhnya yang mondok di sini. Semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala hajatnya dikabul oleh Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dedi Mulyadi yang telah membodohkan kami dan telah membiayai kami. Semoga hajat dan kabul Bapak Haji Dedi Mulyadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin cukup sekian obrolan singkat kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan itu anak-anak jalanan itu banyak yang dipesantrenkan oleh beliau, dititipkan ke pondok pesantren. Apa ini yang dianggap seolah-olah memusuhi Islam? Enggak saudara, enggak. Ya jangan kemudian tertipu ya oleh isu-isu di luar gara-gara urusan politik. Ini dasarnya mereka membencikan itu politik. Wes, tok. Karena tak mampu menyerang pakai kinerja beliau karena bagus di Purwakarta, tak punya jejak hitam urusan yang serius-serius lah, kebijakan beliau atau apapun itu, maka yang receh-receh ini diangkat isunya pakai berat di momen 17 Agustusan, padahal itu ya momen yang gembira lah, dan itu campur baur dengan masyarakat dan kita biasa melakukan itu dan tidak ada problem, dan satu hari itu aja, tidak lalu tiap hari melakukannya, kan itu dimaklumi dong. Masih yang kayak gitu nggak dimaklumi, yang digoreng-goreng itu kan padahal kayak gitu tuh, yang bercanda dipeluk di muka umum, padahal itu fansnya dianggap ini tidak bermoral apa segala macam. Ente tuh bisa gitu neangan apa yang dilakukan oleh Kang Dedi secara serius ketika menjadi Bupati Purwakarta, ketika menjadi anggota dewan, kan beliau menjabat itu banyak lama di berbagai tempat. Coba soroti urusan kinerja yang ada nggak ada, nggak menemukan. Ya memang karena nggak ada kecacatan beliau di dalam praktek yang serius urusan kebijakan atau apapun itu, nggak semuanya yang beliau lakukan demi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos waktu Kang Dedi.